selalu ya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, kita akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang damai dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang damai dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kita akan bersatu meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang damai dan kini hanya untuk-Mu. Takkan meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang damai dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang damai dan kini hanya untuk-Mu. Shalom, puji Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada saat sore hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, menyanyikan pujian buat Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
Selamat sore orang-orang muda. Sore hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi anak-anak muda yang ada di tempat ini, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini sebagai tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan dengan judul Tuhan memberi kekuatan untuk memuliakannya. Jadi kalau ada kata Tuhan memberikan kekuatan untuk memuliakannya, berarti ada banyak orang yang tidak kuat untuk memuliakan Tuhan. Kita belajar dulu arti kata memuliakan ya. Memuliakan adalah sangat menghormati sebagai salah satu oknum dalam kedudukan pangkat martabat yang tertinggi. Itulah arti kata memuliakan. Dan kita tahu bahwa hanya Tuhan yang layak untuk mendapatkan segala kemuliaan, dan Dia layak untuk dimuliakan. Yang jadi permasalahannya, kenapa ada orang yang tidak kuat untuk memuliakan Tuhan? Itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Dan pertanyaan pertama, apakah sulit untuk memuliakan Tuhan? Dan setelah saya renung-renungkan, banyak orang yang dengan berapi-api ya, bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi pada waktu yang bersamaan, ada banyak sekali juga orang yang tidak kuat. Bahkan hidupnya itu terasa sangat berat sekali untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Ada kesulitan apa di dalamnya? Coba kita buka Alkitab kita di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Rupanya ketika saya merenungkan kenapa orang jadi begitu sulit untuk memuliakan Tuhan, karena musuhnya sebenarnya bukan iblis yang paling besar, bukan. Tetapi di sini kita lihat bahwa dari dalam hati, ya, dari dalam hati manusia ini timbul segala kejahatan. Jadi kalau hatinya itu sudah dipenuhi dengan segala kejahatan yang telah kita lihat, bagaimana mungkin dia bisa memuliakan Tuhan? Itu adalah sesuatu hal yang mustahil, karena dia harus melawan hatinya. Ya, kita tahu kalau berbicara tentang hati ini adalah sesuatu yang sangat sensitif dan rumit. Orang kalau sudah patah hati, ini orang-orang muda ini kalau lagi patah hati, mungkin semangat hidupnya itu jadi hancur, gak punya semangat lagi. Kenapa? Karena hatinya udah tersakiti, perasaannya sudah hancur. Nah, ini hatinya itu dipenuhi dengan segala kejahatan, dan ini menajiskan manusia. Jadi kalau hati manusia ini masih penuh dengan kejahatan, tidak mungkin dia bisa memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya pada sore hari ini kita mendapatkan judul tema itu yang sangat luar biasa ajaib. Kita tidak kuat secara manusia, tidak akan ada orang yang kuat untuk mengubah hatinya, tidak ada. Untuk membuang kejahatan itu dari dalam hidupnya, itu tidak mungkin. Kalau kita mau coba lawan dengan kekuatan kita, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kejahatan itu, semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu ada di dalam hati manusia. Ya. Jadi kalau segala kejahatan itu timbul dari dalam hati manusia, maka hanya ada satu yang bisa
melepaskan manusia itu dari kejahatan itu, ya. Karena sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, hatinya itu penuh dengan kejahatan. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi sejak kejatuhan manusia yang pertama kali yang terjadi di Taman Eden, hati manusia ini sudah dipenuhi dengan hal-hal yang jahat, sudah mulai memberontak kepada Tuhan. Karena itu sejak itu manusia ini berjuang keras supaya dia bisa membangun kembali hubungannya dengan Tuhan, karena dia sudah tidak kuat lagi untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita bersyukur pada hari-hari ini Tuhan memberikan kekuatan bagi kita sebagai orang-orang pilihannya, ya. Lanjut kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang keempat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, orang-orang muda, saya mau katakan bahwa hari-hari ini semakin mengerikan sekali kehidupan orang-orang muda khususnya, ya. Terlalu banyak kejahatan-kejahatan yang menurut saya itu menakutkan, ya. Kita bisa lihat bagaimana hari-hari ini orang itu kebanyakan sudah mementingkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena hatinya itu memang dipenuhi dengan kejahatan, sehingga dia tidak bisa lagi memuliakan Tuhan. Bahkan untuk memuliakan Tuhan itu adalah sebuah beban, masalah dalam hidupnya. Tetapi puji Tuhan, kita yang ada di tempat ini, Tuhan telah berikan kita kekuatan, ya. Kenapa kita bisa kuat? Kita buka di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji Tuhan. Apa yang membuat kita itu bisa memuliakan Tuhan? Sesuai dengan judul tema kita, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memuliakan Dia. Bukan karena kita mampu, bukan. Karena Tuhan memberikan kita hati yang baru. Jadi teman-teman itu, Anda memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan saudara itu kekuatan. Dia memberikan engkau hati yang baru, dan rohnya diam di dalam batinmu. Kita punya batin ini dipenuhi dengan roh Tuhan, sehingga setiap waktu kita senantiasa berjuang terus untuk melawan kedagingan kita. Hati kita ini adalah hati yang baru, sehingga kita dengan percaya semakin hari kita semakin giat untuk melayani Tuhan. Haleluya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ketika kita punya hati yang baru, hati kita penuh dengan ucapan syukur, kita senantiasa selalu ingin memuliakan nama Tuhan, sehingga kita menjaga kekudusan kita. Kita menjadi orang yang rendah hati. Berbeda seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 itu, di situ dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi ketika
Tuhan memberikan kita hati yang baru dan Roh Kudus diam di dalam hati kita, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, maka kita akan mendapatkan kuasa, bahkan kita bisa menjadi saksinya Kristus, sehingga kita memasyurkan nama Tuhan. Ada kekuatan dalam hati kita. Semua kejahatan-kejahatan yang dulunya memenuhi hati kita, kita yang sekarang ini dengan setia untuk beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, meluangkan waktu-waktu kita untuk menyembah Tuhan, kita punya hati yang baru yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Dan kita harus sadar, sekalipun Tuhan sudah memberikan kita hati yang baru, iblis tidak akan suka. Dia akan terus berjuang bagaimana caranya supaya orang-orang muda jatuh dalam kesalahan lagi. Dosa-dosa perzinahan, dusta, mementingkan diri sendiri. Banyak sekali. Banyak hal yang bisa membuat orang-orang muda terjatuh. Tetapi kita yakin dan percaya Roh Kudus akan selalu memberikan kita kekuatan yang baru senantiasa. Di saat kita lemah, Dia akan memberikan kita kekuatan. Di saat kita tidak punya lagi kemampuan untuk menyembah Tuhan karena begitu banyaknya tekanan yang kita alami. Mungkin teman-teman orang-orang muda sedang memikirkan karir ke depannya, memikirkan kuliahnya, masa depan, pasangan hidupnya. Roh Kudus akan memberikan yang terbaik. Kalau hidupnya saja Dia tidak sayangkan, Dia mau berikan buat kita, maka semua yang terbaik akan Tuhan berikan buat kita. Hati yang baru itu akan menuntun kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dia memiliki hati yang baru, maka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 6 kita akan melihat bagaimana anak-anak Tuhan itu hatinya itu dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Puji Tuhan. Sini firman Tuhan berkata apa? Paulus mencatat bahwa dari dalam gelap akan terbit terang, ya. Dan terang itu akan bercahaya. Jadi hati kita ini yang dulunya kelam, penuh dengan kejahatan, Tuhan gantikan dengan hati yang baru, yang dipenuhi dengan cahaya. Kalau hati kita bersinar, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak perlu takut bagaimana cara memuliakan Tuhan, karena Roh Kudus akan memimpin kita. Itulah yang membuat banyak orang-orang muda ketika dia berdoa, dia bisa meneteskan air mata, karena dia tahu betapa Tuhan mengasihi dia. Dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sedang dia lalui, pekerjaan, mata kuliah, tetapi dia masih punya waktu untuk meluangkan waktu terbaiknya untuk Tuhan. Kenapa? Karena hatinya yang memimpin dia, ada Roh Tuhan. Roh Kudus itu selalu membimbing orang-orang percaya untuk semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang sudah dibarui oleh Tuhan. Hati kita adalah hati yang baru. Maka memuliakan Tuhan itu bukan lagi sebagai sebuah beban dalam hidup kita, tetapi saya mau katakan itu sudah menjadi nafas hidup kita. Setiap hari, setiap waktu hati kita akan selalu memuliakan Tuhan. Karena hati yang kita miliki berbeda dengan orang-orang dunia. Hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur yang selalu rindu untuk memuliakan nama Tuhan.
Dan ketika kita memuliakan Tuhan, kita tahu apa yang akan kita dapatkan. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat setiap orang-orang yang dengan setia dan taat untuk memuliakan Tuhan. Janji-janji Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui nabi-nabinya dan rasul-rasulnya akan kita terima ketika kita memuliakan nama Tuhan. Karena Dia layak untuk dimuliakan. Dan kita adalah umat-umat pilihan ketebusan Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Dan kita sudah punya kekuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu, ketika kekuatan itu ada dalam hidup kita, mari kita juga mengajak teman-teman kita yang lain. Kalau mereka dalam keadaan lemah, kita kuatkan dia. Kita beri dia semangat. Doakan mereka. Karena kamu punya kuasa. Ada Roh Kudus dalam hidupmu. Ketika orang tua kita lihat hidupnya sudah mulai dalam kesulitan, disitulah tugas kita sebagai orang muda. Kita berikan dia semangat. Kalau boleh, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Doakan mereka. Sehingga orang-orang yang ada di dekat kita, mereka akan menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi pesan saya bagi orang-orang muda pada sore hari ini, engkau adalah orang-orang yang sudah punya kekuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu, gunakan hidupmu, pakai hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, bahkan merusak kehidupanmu. Jangan. Tubuhmu adalah bait Allah. Mempunyai hati yang baru untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk memuliakan Tuhan dengan segala kekuatan yang ada dalam hidup kita yang Tuhan telah berikan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita akan menutup kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi orang-orang muda yang ada di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami. Biarlah mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan, karena mereka sudah punya hati yang baru. Kami adalah milik-Mu Tuhan, berikan kami terus pengertian, hikmat, sehingga kami semakin hari menjadi semakin taat dan mengasihi Tuhan, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Karena itulah tujuan hidup kami, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama berdoa bagi bangsa Indonesia, gereja kita, dan pemuda GPDI Tiberias Bogor. Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Yang boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua adalah bukti penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sungguh ya Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Kau buat hati kami terus melekat kepadamu, hidup mengasihi-Mu ya Tuhan, dan buatlah kami hidup hanya untuk-Mu Tuhan, memuliakan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati berdoa buat bangsa kami Indonesia yang masih berada dalam pandemi. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menolong, berbelas kasihan ya Tuhan, membebaskan, menyelamatkan Indonesia dari pandemi ya Tuhan. Kiranya Tuhan melalui berbagai program yang dilakukan pemerintah, baik itu program vaksinasi, protokol kesehatan yang diketatkan, mungkin ada beberapa daerah yang melakukan PSBB atau pembatasan sosial, isolasi lingkungannya. Tuhan, kiranya itu semua boleh menurunkan jumlah kasus COVID-19 ya Tuhan. Itu semua boleh
Tuhan boleh bekerja di dalamnya sehingga kasus COVID-19 boleh semakin menurun ya Tuhan. Dan kami sangat rindu ya Tuhan, Indonesia boleh diselamatkan, dipulihkan ya Tuhan dari pandemi ini. Kami berdoa buat seluruh tenaga medis, non medis yang bekerja menangani pasien COVID-19. Tuhan kiranya memberikan mereka terus kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan biarlah mereka buat terus melayani dengan penuh kasih dan menjadi saluran berkat, saluran kesembuhan buat mereka yang sakit. Tuhan berdoa buat vaksin juga, biarlah boleh mampu meningkatkan kekebalan tubuh kami sehingga kami tidak mudah terpapar COVID-19 ataupun menjadi sakit karenanya, dan sehingga Tuhan rakyat Indonesia boleh dibebaskan ya Tuhan dari COVID-19. Tuhan, kami tahu Engkau sanggup ya Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Kami berharap terus kepadamu dan kami sabar menantikan waktumu ya Tuhan, memulihkan segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau akan buat segalanya menjadi indah pada waktunya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berdoa buat ya Tuhan pemerintah kami, dari pusat sampai daerah. Tuhan kiranya memberikan hikmat ya Tuhan, kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan ya Tuhan, dalam menangani setiap persoalan yang ada. Berikan mereka hati yang mengasihi bangsa ini, yang takut akan Tuhan juga, sehingga mereka boleh bekerja dengan jujur, giat, dan bekerja untuk kebaikan bangsa ini Tuhan. Biar kami rakyat juga boleh tunduk pada pemerintahan kami dan mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga kami boleh juga Tuhan dilindungi, Tuhan melindungi kami dari COVID-19 ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Berdoa buat seluruh hamba-hambamu ya Tuhan yang ada di seluruh Indonesia maupun bahkan di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kota-kota besar, kota-kota kecil ya Tuhan. Mereka sebagai gembala, pendeta, sebagai penginjil, maupun juga pengerja yang ada ya Tuhan. Bahkan juga dosen teologi, guru-guru agama Kristen. Tuhan, kami berdoa buat seluruh hamba-hambamu ini yang melayani pemberitaan firman Tuhan, mendidik dan mengajar anak-anakmu untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kehidupan mereka juga boleh menjadi teladan buat kami. Tuhan, kiranya juga membuat mereka giat ya Tuhan dalam menggali kebenaran firman-Mu, sehingga mereka, apa yang mereka beritakan adalah benar, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan juga. Biarlah kiranya mereka juga boleh memiliki hubungan yang erat denganmu ya Tuhan, dan mereka boleh peka dan taat kepadamu. Dan kami jemaatmu Tuhan, anak-anakmu boleh dididik dalam takut akan Tuhan, dalam iman yang benar, pengenalan yang benar akan Allah, sehingga kami boleh semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah baik kemuliaan nama-Mu. Kehidupan kami jemaat-Mu juga Tuhan boleh jadi berkat, jadi teladan dimanapun berada. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga kalau ada saudara-saudara kami yang terkena bencana alam Tuhan di Indonesia ini. Baik itu kami dengar kemarin ada gempa di Maluku, ada sedikit tsunami juga. Saudara-saudara kami di NTT yang di waktu-waktu lalu mengalami bencana juga, dan mungkin juga di tempat lainnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan daerah mereka, dan bala bantuan boleh juga mereka terima ya Tuhan, baik dari pemerintah, dari relawan yang ada, dan mereka boleh dihibur ya Tuhan. Tuhan boleh menghibur dan Tuhan boleh memulihkan keadaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ya Tuhan setiap persoalan terjadi ini boleh menguatkan iman kami untuk semakin berharap hanya kepadamu, dan untuk semakin setia dan taat kepadamu, hidup mengasihi-Mu Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan.
Pada saat ini kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami, gereja GPD Tiberias Bogor. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-hambamu yang boleh ada bagi menjadi gembala bagi kami jemaatmu, baik itu Opa, Titus, juga Oma, juga berkati Om Jefta dan keluarga, Om Yosua dan keluarga, Tuhan, juga seluruh isi pastori yang ada, pengerja yang ada, Tuhan, kiranya seluruh hamba-hambamu ini ya Tuhan lebih hari lebih pakai ya Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, untuk mendidik jemaat-Mu dalam takut akan Tuhan, untuk menjadi teladan buat setiap jemaat-Mu. Dan kiranya kehidupan mereka terus nantiasa dalam pemeliharaan-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu Tuhan jamah sembuhkan ya Tuhan. Kalau jemaat-Mu ada yang mengalami persoalan, beban berat, Tuhan yang menghiburkan, Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah kami jemaat-Mu GPD Tiberias Bogor juga boleh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah baik mana nama-Mu, menjadi berkat teladan dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Karena kami semua nanti hidup dalam persatuan, dalam kasih-Mu, kami boleh ya Tuhan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain juga. Terima kasih ya Tuhan. Dan ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan buat pemuda GPD Tiberias Bogor ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan, baik yang di Bogor maupun di luar kota Bogor, Tuhan kiranya memelihara, menjaga, melindungi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak muda ya Tuhan, banyak hal ya Tuhan yang dapat mendistract kami dari Engkau, mengalihkan perhatian kami, membuat kami jauh daripada-Mu Tuhan, baik itu kekayaan maupun kenikmatan dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan boleh senantiasa bawa kami kembali kepadamu. Kalau kami menjauh daripada-Mu Tuhan, boleh bawa kami kembali. Kalau kami ya Tuhan ada yang mengalami persoalan, sakit, penyakit, Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan berikan jalan keluar, dan itu boleh menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya, kami boleh mendapat pertolongan daripada-Mu, kami boleh saksikan tuh, dan kami boleh muliakan Engkau Tuhan. Bila dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, baik itu pekerjaan, studi, Tuhan buat berhasil, dan biarlah kami tetap rendah hati dan tidak lupa untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, berdoa juga buat pengurus GPD Tiberias Jemaat, pengurus pemuda yang ada Tuhan, baik itu Om Joko sebagai koordinator, juga Om Robin sebagai wakil, dan seluruh pengurus yang ada. Tuhan kiranya terus berikan api semangat Tuhan untuk melayani-Mu, melayani pemuda-pemudi yang ada, mendoakan, mengasihi dan mendorong pemuda-pemudi GPD Tiberias Bogor sehingga boleh Tuhan semakin giat di dalam melayani Tuhan, baik itu pekerjaan, lewat studi dan pelayanan di gereja. Biar kami boleh semakin giat melayani Tuhan, semakin hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan makin jadi berkat dan teladan dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala puji, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menaikkan seluruh doa permohonan kami kepadamu, dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Tuhan pimpin hidup kami sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu untuk kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai dengan luar biasa, dengan dahsyat, hingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan.
Juga buat setiap anak-anak mudamu yang ambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan tolong sesuai dengan kegiatan, sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa saat ini buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan berikan kesehatannya, Tuhan berikan hikmat marifat dari Allah di dalam menggembalakan umat yang Kau percayakan, Tuhan. Demikian juga Kau juga berkati Om Jefta, Om Yosua bersama dengan keluarga, bahkan seluruh pekerja, seluruh pastori. Tuhan berkati. Kami juga berdoa saat ini, Tuhan, buat orang tua kami masing-masing dimanapun mereka berada. Tuhan tolong memberkati, meliharakan kesehatan mereka, kekuatan, sukacita dan penghiburan. Bahkan kami anak-anak mudamu, Tuhan tolong dalam kami berpendidikan, di dalam kami bersosialisasi, di dalam kami bekerja, dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami, sehingga dengan apa yang kami lakukan, nama Allah kami permuliakan. Berkati Kota Bogor, Tuhan, Pak Bima Arya bersama dengan seluruh jajaran. Berkati bangsa Indonesia, Pak Jokowi bersama dengan seluruh jajaran. Sebangsa Indonesia ini, Tuhan, kami diberkati dengan kepemimpinan mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Engkau baik, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur dan kami akhiri ibadah kami yang sangat diberkati pada saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.